Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas 3 ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat menjadi kaumnya di yaumil akhir. Amin. Alhamdulillah, di hari Jumat yang cerah panas ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi identifikasi secara kolaboratif aset kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh SDN 2 Kemandian. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga buat anak-anak kelas 6 yang telah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, langsung saja ke materi ya. Materi ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu pada modul 3.2 yaitu pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, sumber daya yang ada di sekolah ini sebenarnya sangat banyak. Kita juga sudah tahu lah sebenarnya apa itu sumber daya yang ada di sekolah. Nah, tapi mungkin yang belum kita laksanakan adalah pemanfaatannya. Bagaimana kita menggunakan apa yang sekolah kita punya untuk kemajuan, untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, selanjutnya tujuan kegiatan diseminasi ini adalah untuk berkolaborasi mengidentifikasi aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Selanjutnya pemetaan dan pemanfaatan aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, sebelum ke materi, kira-kira ada yang tahu nggak aset itu apa? Barang. Aset keuangan. Aset itu apa aja? Aset bergerak dan tidak bergerak. Iya, ada aset bergerak tidak bergerak. Apalagi? Aset aktif dan pasif. Aset aktif pasif. Yang lainnya? Safira tahu nggak aset itu apa? Kalau murid itu aset bukan? Aset bergerak. Murid itu juga dijadikan aset. Jadi aset itu bisa jadi benda hidup, bisa jadi benda tak hidup, bisa jadi aspek biotik, bisa jadi aspek abiotik. Nah, selanjutnya karena kita mempunyai sebuah aset, mempunyai sebuah sumber daya di sekolah, maka sekolah harus dijadikan sebagai suatu ekosistem. Nah, ini kasih nama. Ekosistem itu apa sih? Iya, lingkungan. Nah, jadi secara keseluruhan yang ada di sekolah ini kita jadikan sebagai suatu ekosistem. Nah, kalau sekolahnya baik, mau baik berarti dalam ekosistem itu harus ada apa? Iya, itu unsur-unsurnya ekosistem. Nah, jadi di unsur ekosistem itu harus saling bersimbiosis. Iya, ada simbiosis, ada kerjasama, ada kolaborasi yang saling menguntungkan, ada rasa kekeluargaan, ada harmonisasi antar pihak agar sekolah menjadi nyaman bagi anak-anak. Nah, mengapa sekolah disebut ekosistem? Simak video berikut. Oke, lanjut ya untuk membahas mengenai sekolah sebagai ekosistem. Mari kita saksikan video di depan. Sekolah sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum kita membahas sekolah sebagai ekosistem, mari kita pahami definisi ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Ekosistem menjadikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu.
Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Apa sajakah unsur-unsur biotik dalam ekosistem sekolah? Beberapa di antaranya adalah murid, yaitu anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah, kepala sekolah, yaitu guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, guru, yaitu orang yang profesinya mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, staf atau tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengawas sekolah, yaitu guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah keuangan, yaitu semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh sekolah yang dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, yaitu alat yang digunakan baik secara langsung dan tidak langsung yang pengelolaannya ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Melengkapi. Lanjut slide. Nah, sekolah sebagai ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, tadi juga sudah disebutkan ada faktor biotik, sekolah, guru, dan lain-lain. Faktor abiotik ada keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Nah, selanjutnya kita kaitkan faktor-faktor ini ke dalam aset yang dimiliki sekolah. Dalam suatu ekosistem atau komunitas di sekolah tentu ada aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan untuk dijadikan modal utama dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di sekolah. Apa sih aset, kekuatan, sumber daya yang dijadikan modal utama dalam pengembangan sekolah? Nah, dalam pendidikan guru penggerak dikenal 7 aset yang dijadikan modal utama untuk pengembangan sekolah. Yang pertama ada modal manusia. Yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga ada modal politik. Yang keempat ada modal agama dan budaya. Yang kelima ada modal fisik. Yang keenam ada modal lingkungan alam. Dan yang ketujuh ada modal budaya. Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng. Ini 7 modal utama yang bisa dimiliki sekolah. Sekolah kita punya modal apa sih? Kira-kira punya semuanya enggak? 3 lagi gak punya. Nomor 3 lagi. Sebenarnya sekolah mempunyai semua 7 modal ini dimiliki sekolah. Tapi bagaimana kita memanfaatkannya itu yang mungkin belum maksimal. Yuk dibahas satu-satu. Yang pertama ada modal manusia. Nah, sekarang kita kenali yang pertama yaitu modal manusia. Sudah kenal lah kalau manusia itu. Tapi bagaimana kita memanfaatkan modal manusia ini dijadikan potensi yang besar bagi SDM kita. Yang pertama ada kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Ini mau udah umum.
bagaimana seorang kepala sekolah bisa memanajemen, bisa memimpin sekolahnya, bagaimana guru bisa menciptakan pembelajaran yang baik, bagaimana bagaimana tenaga pendidikan bisa menyiapkan administrasi yang baik bagi sekolah. Tentu kolaborasi dari pihak-pihak ini akan menjadikan mutu pendidikan di sekolah menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, murid. Kenapa murid juga disebut modal manusia? Karena kalau sekolah tidak ada murid, ada sekolah lain yang muridnya kurang, tentu aset muridnya akan menjadi sedikit. Karena murid kita dapat menggunakan apa yang murid punya untuk dijadikan modal. Contoh, ada murid yang berprestasi, itu jadi modal nggak dari kita? Nah, jadi modal kan? Murid prestasi sekolah nama sekolah terangkat, itu faktor penting dari seorang murid. Murid nilai ujiannya baik, tentu ranking kita kecamatan juga akan menjadi baik. Murid ada yang berprestasi, tentu akan terkenal di masyarakat lingkungan, tentu akan meningkatkan daya jual sekolah. Itu kenapa murid juga menjadi salah satu modal penting bagi modal manusia ini. Nah, selanjutnya ada pengawas sekolah. Sekolah tanpa pengawas kan ibaratnya tidak ada yang mengarahkan. Ya, pengawas sebagai pemantau kegiatan di sekolah, melaksanakan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah. Selain itu, pengawas juga dapat melakukan kegiatan supervisi. Nah, modal manusia yang selanjutnya ada orang tua, masyarakat, dan stakeholder lainnya yang terkait dengan pendidikan. Kalau di sekolah tidak ada peran dari orang tua, tidak ada peran dari komite sekolah, tentu sekolah akan menghadapi sebuah kesulitan. Ya enggak? Contoh, kita aja mau ibaratnya apa ya, melaksanakan kegiatan perpisahan, tetap harus melibatkan orang tua, tetap harus melibatkan komite sekolah. Nah, jadi antara sekolah dengan orang tua dengan komite harus ada kolaborasi yang baik agar program-program sekolah dapat terlaksana. Nah, itu modal yang pertama. Masih ada 6 modal lagi. Ya, jadi bagaimana modal manusia ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mengangkat mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. Kalau menurut Bapak Ibu yang ada di sekolah kita, modal manusia itu apa yang paling unggul? Boleh berpendapat? Siswanya, gurunya, sekolah-sekolahnya, atau apa-apanya? Boleh, siapa yang mau kasih pendapat? Kepala sekolah jelas. Ya, kepala sekolah. Ya. Dijelaskan. Alhamdulillah kita mempunyai kepala sekolah yang di luar sana namanya cukup harum dan baik. Alhamdulillah. Nah, salah satunya kepala sekolah. Yang kedua, saya tambahkan guru. Guru di sekolah kita ini hebat gak sih? Bapak Ibu guru merasa hebat gak sih? Harus percaya diri. Saya sendiri kemarin pas ada kegiatan CGP, modal manusia apa yang paling kuat di sekolah? Saya jawabnya guru. Kenapa guru? Bapak Ibu guru di sini masih sangat muda, masih sangat punya potensi, ijazahnya S1, terus mengajarnya semangat. Nah, itu salah satu modal manusia yang sangat ibaratnya mempengaruhi mutu pendidikan di kita. Ya, percaya nggak kalau Ibu Ros semangatnya gede? Percaya nggak kalau Ibu ini mempunyai kemampuan IT yang tinggi? Percaya nggak? Percaya nggak Pak Dian mempunyai keterampilan dalam seni budaya yang sangat bagus? Sangat percaya. Nah, itu tadi modal guru itu tadi sangat besar bagi SDN 2 Kepanjen. Iya enggak? Contoh, kalau dibandingkan dengan SDN yang lain, mungkin saya rasa guru di sekolah ini sangat punya potensi yang sangat lebih. Sepakat tidak? Sepakat kan? Ya. Jadi bagaimana kita sebagai guru, bagaimana guru di sekolah kita dapat
digali lagi kemampuannya, dieksplor lagi keterampilannya agar meningkatkan pembelajaran di sekolah. Nah, kalau saya kemarin jawabannya itu, mungkin ada jawaban yang lain, nanti bisa kita gali lagi karena ini kita bareng-bareng identifikasi modal yang ada di sekolah. Nah, murid juga sangat berpengaruh. Karena apa? Contoh, alhamdulillah PPDB sudah walaupun datanya. Kalau muridnya punya potensi, tentu sekolah juga gampang menggalinya, gampang mengarahkannya. Guru kan hanya menuntun, murid yang menemukan sendiri dia mau jadi apa sih? Kan kita tidak tahu. Ya Rotul nanti mau jadi apa nantinya? Mau jadi apa ya? Safira mau jadi apa nantinya? Kita tidak tahu. Ya, contoh siapa sih yang nyangka pengen murid kita? Yusril bisa jadi polisi. Ya kan? Siapa sih yang menyangka siapa lagi alumni kita yang bisa jadi TNI? Nah, kita tidak menyangka potensi murid yang ada pada sekolah kita pada kedepannya mau jadi apa. Mereka yang menemukan sendiri mereka mau jadi apa. Nah, tentu anak-anak juga mempunyai potensi masing-masing. Bagaimana kita mengarahkannya untuk menggali anak tersebut mencapai potensinya tersebut. Nah, sepakat ya untuk modal manusia? Lanjut. Yang kedua ada modal sosial. Nah, di sini ada modal sosial itu dibagi dua, ada asosiasi dan institusi. Di asosiasi kita punya KKG, kita punya komite sekolah, kita punya kalau di SMP SMA ada MBMP. Kenapa dijadikan modal sosial? KKG bisa dijadikan sebagai wadah silaturahmi untuk pengembangan kompetensi guru dan peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam belajar. Komite sekolah sebagai pendukung kegiatan sekolah dan wadah menyalurkan aspirasi orang tua murid untuk sekolah. Jadi kalau ibu kepala sekolah kita memberikan tugas kepada kita untuk mengikuti kegiatan, contoh tadi belajar ID, ya jangan waduh kok kita nah nanti juga waduh kok saya, jangan seperti itu, nanti ada pembahasannya. Kita itu tidak boleh melakukan pendekatan kekurangan atau pendekatan masalah. Yang harus kita lakukan itu pendekatan berbasis aset. Oh alhamdulillah kita yang disuruh, berarti kita mampu, berarti kita dipercaya. Nah seperti jangan waduh, yakin bisa, pasti bisa, ya. Nah di sini ada KKG. Di gugus pun KKG jalan alhamdulillah, ya. Walaupun ketua gugusnya kadang masuk-masuk kan. Tapi baik sebenarnya, karena biar ibaratnya apa ya, kita tidak stagnan. Untuk kalau ini dibandingkan lagi, ibaratnya gugus kita itu contoh aja yang paling ringan, soal gugus-gugus lain belum tentu membuat soal sendiri, ya. Tapi gugus kita ya ke satu alhamdulillah, sambil terus dipaksa dasar, ya karena disuruh dipaksa itu artinya kita bisa, ya. Kalau disuruh dipaksa untuk yang ke arah baik ya nggak masalah, ya. Tapi kalau ada regenerasi ya alhamdulillah. Jadi nggak hanya orang-orang itu aja biasa apa ya kajian, karena semua sebenarnya punya potensi, ya. Tinggal kita mengikuti apa yang kita punya, kita salurkan, terus nanti akan jadi diolah sendiri gugus itu, ya. Ada timnya juga di sana. Kalau kita disuruh ya diterima. Kalau ada yang ganti lebih baik ya alhamdulillah. Berarti mereka juga punya modal-modal rahasia di sekolah lain, ya. Nah, selanjutnya ada institusi. Di sini saya mencantumkan puskesmas dan rumah sakit. Kenapa puskesmas dan rumah sakit bisa dijadikan modal sosial? Karena bisa bekerja sama dalam layanan. Kalau ada puskesmas datang ke sini itu kita bayar nggak sih? Enggak kan? Berarti itu ada layanan sosial dari institusi tersebut.
Ya, ada kolaborasi sosial antara sekolah dengan puskesmas sehingga terdapat kerjasama. Ya, dulu juga pernah membuat MOU ya antara puskesmas dengan sekolah pas ada COVID. Ya, itu juga termasuk modal sosial antara institusi sekolah dengan institusi di puskesmas atau rumah sakit. Nah, masih banyak modal-modal sosial lainnya. Yang jelas di modal sosial itu ada kerjasama, ada jalinan sosial antara kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Nah, ini tadi Pak Dian kan bilangnya modal politik. Nah, sekarang kita lihat modal politik. Ternyata modal politik itu bisa diperoleh dari desa, kecamatan, polsek, polres ataupun dinas pendidikan. Bisa juga dengan dinas-dinas lain yang terkait dengan kegiatan pendidikan, bisa dinas kesehatan, bisa dinas lingkungan hidup, perpustakaan, kebersihan. Nah, asal ada kerjasama antara sekolah dengan dinas-dinas tersebut. Yang pertama ada desa dan kecamatan. Tentu kemarin kita juga dibantu oleh kecamatan kita pada saat pembuatan KIA. Walaupun ya ada susah, walaupun ya ada bingung, ya. Tapi alhamdulillah pihak kecamatan memberikan pelayanan administrasi untuk membantu pembuatan KIA. Itu namanya modal politik karena tidak harus ibaratnya politik itu tidak harus nah, bisa jadi dalam artian luas ya. Yang kedua ada polsek polres. Nah, kita juga dapat bisa bekerja sama dengan polsek polres. Kemarin anak kita juga ada yang masuk ke PCD ya, ada 3 anak dari kelas 3 B sama kelas 4. Ada Ayumi, ada Baik, terus satu lagi wah. Alhamdulillah 3 anak kita lolos ke PCD. Mudah-mudahan dapat dijadikan aset juga bagi kita ke depannya. Ya, bisa kita eksplor lagi kemampuannya terutama di baris-baris, terutama di dalam kepemimpinannya agar berguna juga bagi sekolah kita. Nah, yang terakhir ada dinas pendidikan. Sekolah kalau tidak ada dinas pendidikan ya tidak jalan. Karena kebijakan apapun kita tetap berpatokannya ke dinas pendidikan. Ya, walaupun kita sudah menjadi UPTD, tapi ada hal-hal yang ibaratnya kita tetap harus membutuhkan dinas pendidikan untuk berlangsungnya sekolah kita. Nah, selanjutnya ada modal agama dan budaya. Nah, kalau modal agama mungkin Pak Masuri yang lebih khatam lah. Ya, kalau modal agama tentu kita bisa mengadakan sebuah kegiatan pesantren, kita juga sudah sering melakukannya, PHBI, peringatan Hari Besar Agama Islam, kita juga sering melakukannya. Nah, mungkin yang modal budaya ini yang perlu kita eksplor lagi. Tapi sebenarnya sudah ya, kita ada tarik topeng dulu ya. Mungkin sekarang kita cari lagi bakat-bakat lagi. Nah, dari modal budaya ini kan mungkin ada kegiatan pawai budaya. Kemarin juga kita mengirimkan tarik topeng pas ada pemecahan rekor. Nah, selain tari topeng tentu ada budaya-budaya lain yang bisa kita gali di lingkungan sekitar kita. Ada nggak sih budaya apa yang kira-kira bisa kita gali? Tari, ya, sintren, berokan. Budaya-budaya itu juga bisa kita munculkan nanti saat ada kegiatan-kegiatan sekolah, misal di perpisahan, misal di pentas seni. Nah, itu juga menjadi unsur yang bisa menjadi kebanggaan bagi sekolah kita. Selanjutnya ada modal fisik. Kira-kira bagus nggak modal fisik sekolah kita? Bagus ya. Cukup, tapi ada yang kurang. Kurang perpustakaan. Ya cukup, tapi ada yang kurang. Iya. Secara garis besar saya kalau dinilai mungkin levelnya kita ada di angka 8 lah. Ya, modal fisik di sekolah kita. Apa sih modal fisik di sekolah kita? Ada aset bangunan dan infrastruktur. Aset bangunan ada ruang kelas, kantor, perpustakaan. Nggak ada. Nggak ada ya. Musola. Misalnya aset di
umum. Nah, sebagai fasilitas untuk proses pembelajaran. Nah, di sekolah kita tentu punya bangunan yang bagus, punya ruang kelas yang memadai. Bila dibandingkan dengan sekolah lain, tentu kita masih di atas lah level. Iya om, ada Ya. yang apa-apa itu belum. Iya. Insya Allah nanti juga diperbaiki. Nanti berhubungan dengan modal finansial. Nanti saling berkaitan sebenarnya. Nah, aset bangunan lainnya yang ada di Indramayu, contoh ada Gor Singaroda, Gor Darmaayu, Stadion Sriwijaya. Selanjutnya ada perpustakaan. Bagaimana kita memanfaatkan aset-aset yang ada di Indramayu ini untuk dijadikan juga bagi kemajuan sekolah kita. Kita bisa manfaatin sih sebenarnya. Kita juga sebenarnya ada Islamic Center bisa kita gunakan. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak agar modal basic ini bisa dimanfaatkan bagi sekolah kita. Perpustakaan daerah juga kita pernah memanfaatkannya. Kalau dijalankan lagi, insya Allah bermanfaat, ya, diagendakan. Nah, nanti program masuknya ke program. Nanti kalau saya ya. Nah, selanjutnya ada infrastruktur. Nah, seperti Pak Dian bilang tadi ada jaringan internet. Kenapa sih internet itu penting? Ya, internet itu ibarat jendela dunia. Kalau nggak ada internet kita nggak bisa tahu dunia. Contoh, saya ada di sini. Kalau nggak ada internet, mungkin saya tidak tahu teman saya di sana lagi ngapain. Ya, kalau ada internet kita bisa tahu. Wih, bisa kan? Jadi kita tahu kegiatan yang ada di tempat lain. Otomatis itu membuka jendela, membuka pintu jaringan yang tidak tatap muka langsung. Ya, tapi kita bisa tahu di desa. Mengapa internet penting di sekolah? Karena nanti pada kurikulum Merdeka pun kalau kita membuat proyek apa, internet sangat berguna bagi sekolah ini. Kalau kapasitasnya internet ditambah lebih bagus lagi. Kalau setiap kelas ada wifi-nya lebih bagus lagi. Karena akan lebih mudah dalam mengakses komunikasi informasi dari internet dari dunia. Nah, selanjutnya ada alat transportasi yang memadai. Ada mobil baca keliling. Sebenarnya kalau transportasi saya rasa sekolah murid sudah mempunyai masing-masing, ya, punya motor, angkot juga sebenarnya kita enak, ya, ada angkot bukan kita kalau memang harus pakai fasilitas umum. Nah, selanjutnya modal lingkungan atau alam. Nah, di sini saya ingin membahas lebih lanjut nanti di program karena modal lingkungan atau alam ini sangat penting bagi sekolah kita. Contoh ada pesisir pantai, ada hutan mangrove, tambak, perikanan, daerah persawahan, pasar. Kenapa penting? Karena bisa dijadikan sarana untuk mendukung aktivitas pembelajaran atau sebagai sumber belajar secara langsung di alam atau lingkungan. Kenapa sih agak penting? Karena dengan belajar langsung di alam, murid akan lebih terpatri di otaknya, ya. Kalau murid itu belajarnya outdoor coding class, saya rasa lebih senang. Kalau lebih senang artinya lebih nancep di otaknya, ya. Kalau nanti direncanakan diagendakan program-program di kelas atau program-program outdoor class, tentu akan lebih baik, ya. Enggak harus setiap minggu sekali, bisa jadi kita akan sebulan sekali. Nanti masuk di program, ya. Contoh Sabtu kita bisa jalan-jalan keluar, kita bisa refreshing keluar, itu dimanfaatkan. Jangan jalan-jalannya aja. Kadang kan kita harus cari tempat untuk berhenti. Di situ kita bisa ngasih materi, di situ kita bisa mengenal alam, di situ kita bisa makan sehat bersama. Nah, program-program itu yang sebenarnya pengen saya usulkan, ya. Nanti dibahas kalau saya ya. Nah, selain itu kita juga dulu pernah sebenarnya, juga pernah kita bisa memanfaatkan batik Pauman, itu kan juga masuk modal alam juga. Kita bisa berkunjung di sana, kita dekat pabrik kerupuk, kita bisa mengambil ilmu dari sana, ya. Kita dekat sawah, bisa mengambil materi di sawah, ya. Kita dekat dengan gayung,
artinya kita bisa mengenal potensi-potensi apa yang ada di air. Ya, nanti kita bahas di program. Nah, ini tadi yang terakhir ada modal finansial. Kenapa sangat penting? Ternyata modal finansial itu sangat berkaitan dengan program-program yang ada di sekolah. Sekolahnya baik, sekolahnya bermutu, jaringannya baik, kursi mejanya bagus, sangat berkaitan dengan modal finansial. Uang. Nah, kenapa modal uang itu sangat penting? Karena fasilitas yang ada di sekolah. Nah, tapi kita tidak boleh merasa kalau tidak punya terus kitanya menggunakan aset berbasis kekurangan. Tidak boleh merasa pesimis. Wah, ramal duit terus tidak jalan. Kita tidak boleh kayak gitu. Jadi tetap kita manfaatkan apa yang ada, tapi program harus tetap dijalankan. Seperti kata Bu Kepala Sekolah tadi, bukan tadi, walaupun dengan keadaan seadanya perpisahan dibuat bisa. Nah itu kalau mana bisa itu jadi berbasis kekurangan. Nah jadi bagaimana kita merubah mindset itu berbasis kekuatan. Apa sih yang dimiliki kita? Aset apa sih yang dimiliki kita? Itu yang kita maksimalkan. Nah dari modal finansial ini ada dana BOS, ada kantin koperasi sekolah, ada dana alokasi khusus. Alhamdulillah kita juga tahun 2019-2020 kita dapat dana alokasi khusus dan untuk membangun sekolah kita. Nah itu tadi seperti kata Bu Iris, modal manusia ibu kepala sekolah kita ini hebat, punya relasi. Ya. Kalau nggak ada relasi, ya harus mentok baik, cukup baik. Ya. Nah, bagaimana itu termasuk modal politik juga. Bagaimana kita bisa berbicara mengenai dinas pendidikan terkait kemajuan sekolah kita. Karena apa? Karena dana BOS penggunaannya juga terbatas. Tidak boleh untuk membangun sekolah, tidak boleh untuk perbaikan-perbaikan yang besar. Perbaikan pun hanya perbaikan-perbaikan yang kecil. Melihara ADN. Kalau kita disuruh membangun, sebenarnya kita apa kurang di WC? Kalau disuruh bangun WC ya nggak boleh pakai dana BOS. Harus ada dana alokasi khusus. Ya, sebenarnya WC itu ibaratnya kan muridnya kalau ngatus WC ini loro. Ya, nah itu juga yang sangat mempengaruhi kalau kita ada akreditasi. Pasti nilai sarana prasarana kita paling kecil. Ya, jadi kita misalnya di bukan di sarana prasarana. Kalau sarana prasarana pasti kita kalahnya di WC. WC itu karena ada kapasitasnya, ya kapasitasnya satu WC satu berapa anak gitu. Itu yang membuat sarana prasarana di sekolah kita itu. Ya. Nah, sebenarnya bukan hanya kita sih, sekolah-sekolah lain juga kalau dihadapkan dengan akreditasi pasti nilai sarana prasarananya akan kurang. Ya, kecuali sekolah swasta. Kalau mereka bisa memaksimalkan dari orang tua murid, Bebas. Satu kelas satu WC malah. iya bisa. Satu kelas Kalau kita emang terbatasnya sih. Ya. Satu kelas satu WC. Nah, tapi kita tidak boleh, ya itu tidak boleh pesimis. Ya wes berarti kita harus gantian pakai WC. Nah, mudah-mudahan juga kalau kita ada relasi lagi, sebenarnya juga dulu sudah pernah ya Bu. Kita itu dapat bantuan WC itu Salah juga transfer. Salah alamat. ala-ala ternyata tidak sebelah. Oh, bantuan WC. Iya. Oh, dalam itu kloset doang mungkin. Ya, ya mudah-mudahan nanti ada program-program lain yang kita bisa ibaratnya kita masuk di jaringnya mereka. Ya, kita juga bisa manfaatkan sebenarnya lingkungan di belakang, bisa jadikan WC ada tanah yang masih kosong, kita juga bisa manfaatkan. Ya, tapi ya kalau yaitu kalau modal finansialnya atau kita tidak dapat bantuan ya kita tidak bisa membangun sendiri. Karena kalau kita mau membangun sendiri juga sekarang sudah susah. Ada tim usaha berfungsi tak apalah ya. Kalau itu bikin kitanya apa ya ibaratnya jalan buntu ya wis aja. Karena sudah ada undang-undangnya. Iya, ya. Walaupun kita harus ngumpulin orang tua, tapi ya lebih baik nanti bertanggung jawabannya harus kita
kita ibaratnya apa ya, di-share ke umum ya Bu. Ya, jadi menarik sedikit pun ya harus di-share ke umum gimana pertanggungjawabannya. Nah, dari modal-modal tersebut nanti kita buat program yang bisa menjadi andalan bagi sekolah kita. Apa aja sih program yang kita bisa buat yang bisa memaksimalkan aset yang ada di sekolah?